Bagaimana orang yang lemah fisiknya bisa menjadi kuat? Jika orang yang lemah fisik ingin menjadi kuat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah bercermin pada diri sendiri. Apakah Anda sering menonton hal-hal yang merugikan? Apakah Anda sering melakukan perilaku yang berbahaya bagi kesehatan Anda? Semua hal ini lambat laun mengikis energi, vitalitas, dan kehidupan Anda. Jika ingin berubah, hal mendesak pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan kebiasaan buruk. Orang yang lemah jasmani perlu memulainya dengan membangun gaya hidup, tidur lebih awal, bangun pagi, berolahraga tubuh, memulihkan kondisi fisik, melatih pikiran dan pencerahan. Hanya ketika Anda dapat melakukan hal-hal mendasar ini, Anda akan memenuhi syarat untuk mendiskusikan hal-hal lain. Konfusius berkata, di rumah Anda harus berbakti, ketika Anda keluar, Anda harus menghormati. Anda harus berbicara dengan standar, mencintai semua orang, dan dekat dengan orang-orang yang berbudi luhur. Mendengarkan berarti Anda harus melakukan hal-hal baik dalam hidup terlebih dahulu. Jika Anda masih memiliki kekuatan, sebaiknya pelajari lebih banyak ilmu. Untuk mencapai kesuksesan dalam hidup, kita harus mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Jika Anda tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat, Anda pasti akan hidup dalam ketidaktahuan seumur hidup Anda. Halo semuanya, dengan seri 2 hingga 6 akan ada kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. Budaya kita adalah menggunakan kejahatan untuk mendorong kebaikan, menggunakan penjahat untuk menonjolkan hal positif. Namun, jika Anda ingin menjauhi kejahatan, pertama-tama Anda harus memahami dengan jelas apa itu kejahatan. Hanya dengan begitu kita dapat menghindari orang-orang jahat dan hal-hal buruk, serta tidak membiarkan masa depan dan masa depan kita hancur. Di sini ada 3 poin utama sebagai berikut. Pertama, Anda sebagian besar dikelilingi oleh energi negatif. Manusia adalah produk dari lingkungan. Bersikaplah proaktif dalam menghubungi lingkungan yang positif, jauhi orang-orang yang negatif atau emosional yang suram. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya dengan mudah melakukan tindakan yang dapat mengancam keselamatan Anda. Oleh karena itu, perlu dilakukan jaga jarak. Jika ingin kuat, berada di perpustakaan pasti lebih berharga daripada berada di bar. Pergi ke game jelas lebih baik daripada nongkrong di kasino atau menatap layar ponsel. Ketika kita memahami hal ini, kita sendiri akan mampu merelakannya, atau kita sendiri tidak perlu merelakannya, namun Anda akan hidup dengan pola pikir dan nilai yang sangat berbeda dengan mentalitas damai dan lembut. Saya tidak menyarankan Anda untuk menyerah pada diri sendiri, saya hanya menyarankan Anda untuk mengubah hal-hal itu. Tucum berkata, tidak ada yang namanya ulama, artinya tidak bergaul dengan orang yang tidak setara dengan diri sendiri. Memahaminya dari sudut pandang lain berarti memutus semua orang dan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pengembangan pribadi. Lebih luas lagi, berarti menghasilkan uang, membuang barang-barang yang tidak perlu dan rutin membersihkan baik secara mental maupun fisik, seperti membersihkan sampah untuk pikiran. Setiap minggu, lakukan pembersihan umum di tempat tinggal. Kedua, jaga dirimu dulu. Sifat manusia itu egois. Jangan terlalu khawatir tentang kerusakan, dan jangan pernah bermimpi melakukan sesuatu yang mulia. Biasakan hidup dengan uang lebih sedikit. Seorang teman yang sudah setahun tidak Anda temui meminta pinjaman, apakah Anda ingin membantunya? Ketika Anda membantunya, apakah ada peluang besar untuk mendapatkan uang kembali? Saya tidak menyarankan Anda untuk menjalani kehidupan yang buruk. Saya hanya menyarankan Anda untuk bersabar dan memahami diri sendiri. Masyarakat harus tahu cara mengatur dirinya sendiri. Fokuslah pada pekerjaanmu sendiri dulu, baru pikirkan pekerjaan orang lain. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda sudah menyelesaikan pekerjaan hari ini? Apakah Anda meluangkan waktu untuk mempelajari hal-hal baru? Apakah Anda sudah berolahraga? Apakah Anda sudah tidur lebih awal? Apakah Anda bangun lebih awal? Jagalah hal-hal itu daripada mengkhawatirkan orang lain. Hanya dengan begitu, Anda tidak akan menyia-nyiakan tenaga Anda, terjebak dalam hal-hal buruk dan hal-hal buruk seperti orang yang suka mengkhawatirkan hal lain, dan akibatnya, Anda akan mengabaikan pekerjaan Anda sendiri dan bencana orang lain akan dijemput dan ditimpakan pada Anda. Itulah perilaku orang-orang yang tidak cerdas. Dan yang terakhir, jangan menyimpan terlalu banyak uang pada Anda. Mengapa? Saya sangat ingin mendengar pendapat Anda. Dan untuk melakukan hal ini, teori saja tidak cukup. Anda memerlukan motivasi yang cukup kuat untuk mendorong diri Anda sendiri ke dalam siklus pelatihan. Begitulah hukumnya. Apapun yang memberi kita kepuasan pada awalnya pada akhirnya akan membuat kita sengsara di kemudian hari. Sebaliknya, apapun yang awalnya membuat kita sengsara pada akhirnya akan membuat kita sukses. Mereka yang benar-benar memahami dunia ini menggunakan penderitaan untuk berlatih. Hal-hal yang awalnya membuat Anda merasa sengsara, seperti olahraga pagi, jogging, membaca, pergi ke gym, melakukan yoga, semuanya akan membantu Anda mencapai kemajuan dalam jangka panjang. Namun semua hal tersebut selalu menuntut manusia untuk memiliki disiplin diri, keinginan untuk bangkit dan pengendalian diri yang kuat. Ukuran sosialnya adalah kebenaran yang menyedihkan. Jika kehidupan seseorang pada awalnya pahit, maka dia pasti akan mendapatkan hasil yang manis,
dan jika dia manis pada awalnya, dia akan menjadi pahit di kemudian hari. Itulah hukum keseimbangan di dunia. Kalau olahraga capek banget, kalau bangun pagi rasanya risih sekali, kalau berusaha keras pedih, kalau dengar kebenarannya juga risih sekali. Namun, memang benar bahwa hal-hal yang membuat Anda menderita itulah yang membantu Anda melampaui orang lain. Ada pepatah online yang sangat bagus, kemampuan apa yang sangat penting tetapi tidak dimiliki kebanyakan orang? Jawaban paling menonjol semuanya menyebutkan satu kata, disiplin diri. Filsuf Yunani Plato pernah berkata, disiplin diri adalah kualitas pengendalian kesenangan dan keinginan. Faktanya, pada akhirnya, disiplin diri adalah sebuah trade-off. Hakikat kehidupan ini hampir seluruhnya bergantung pada pertukaran untuk bertahan hidup. Anda mengerahkan tenaga Anda untuk mendapatkan uang, lalu menggunakan uang itu untuk menukar barang untuk hidup. Tubuh manusia juga melakukan metabolisme untuk bertahan hidup. Masyarakat membutuhkan kecerdasan dan tenaga kerja. Anda harus mengumpulkan barang-barang itu sampai dewasa, lalu menukarnya dengan masyarakat untuk mendapatkan uang. Meski baru lahir, tetap saja sama saja. Orang tua yang membesarkan anak melakukan pertukaran tenaga kerja agar kelak ketika sudah tidak mempunyai tenaga kerja lagi, anak-anak akan menjaga orang tuanya. Oleh karena itu, disiplin juga merupakan salah satu bentuk pertukaran dan trade-off. Anda ingin memperoleh kekuatan fisik, menjadi bugar, memiliki kecerdasan, kemudian menghasilkan uang, menjadi bugar, dan berpenampilan menarik. Semakin tinggi disiplin diri, semakin banyak Anda berinvestasi, semakin besar pula hasil yang Anda peroleh. Apakah Anda hidup terlalu nyaman? Melihat kenyamanan itu hanyalah ilusi di depan mata. Ketika epidemi COVID terjadi, ada lelucon terkenal di dunia maya. Setelah istirahat 3 bulan, banyak orang mulai kembali bekerja. Saat duduk di depan komputer, hal pertama yang menyulitkan mereka bukanlah tekanan pekerjaan, melainkan banyak orang yang tidak dapat lagi mengingat kata sandi untuk menyalakan komputer dan sama sekali melupakan pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Awalnya, ketika mendengar cerita ini, banyak orang yang menganggapnya lucu. Namun, setelah dipikir-pikir, hal yang paling cepat menghancurkan seseorang sebenarnya adalah kata kenyamanan. Banyak siswa saat ini memiliki kehidupan yang lebih nyaman dibandingkan banyak siswa generasi sebelumnya. Mereka begadang semalaman untuk menonton film, bermain game, menghabiskan waktu bersenang-senang sepanjang malam, dan kemudian tidak dapat mengasah hard skill apapun. Film tidak akan pernah selesai, game selalu memiliki versi baru. Namun, membuang-buang waktu hari ini akan menghukum Anda dengan berat di masa depan. Menghabiskan waktu luang Anda di rumah sambil berselancar di TikTok untuk bersantai adalah menghancurkan diri Anda sendiri. Pemanjaan berlebihan adalah racun yang mencemari jiwa dan roh. Kebanyakan orang ingin mencari kebenaran dan kitab suci Buddha, namun pada akhirnya mereka sering meninggalkan tubuhnya di gedung-gedung tinggi dan kedai teh. Keadaan normal kebanyakan orang merupakan tahap awal penuh semangat, namun hanya bersifat sementara. Ingatlah jika Anda tidak memulainya sekarang, perubahan yang Anda inginkan tidak akan pernah terjadi. Penulis Stephen King berbicara tentang pengalamannya sendiri. Awalnya dia berencana menghabiskan 30 menit untuk melakukan sit-up setiap 4 hari, tapi dia sama sekali tidak bisa menyelesaikannya dan itu mulai membuatnya bosan. Kemudian dia mengubah rencananya, menurunkan targetnya menjadi minimal 1 sit-up per hari untuk mencobanya. Dan jelas dia melakukannya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah pencapaian tujuan tersebut memotivasinya untuk terus berjuang bahkan menetapkan tujuan baru, hanya karena beban psikologis mengurangi motivasinya. Bahkan, ia tidak hanya melipatnya sekali saja, ia melakukannya lebih dari 1 kali, dan lama-kelamaan kebiasaan itu pun terbentuk. Bahkan sebelum waktu latihan, dia sudah siap untuk bersiap. Faktanya, banyak hal dalam hidup yang seperti itu. Mulailah dengan melakukannya selama 3 menit, lalu lihat sendiri apakah Anda bisa melakukannya atau tidak. Jika Anda masih tidak bisa melakukannya, saya hanya bisa mengatakan, hidup tidak cukup menampar wajah Anda dan tidak cukup menyakitkan. Dengan kata lain, saat di mana Anda benar-benar kesakitan mungkin belum tiba. Ada ahli yang memiliki kemampuan meramalkan masa depan. Mereka melihat penderitaan yang mungkin terjadi di masa depan, jadi mereka bertindak sekarang. Kebanyakan orang hanya bisa melihat di depan matanya. Mereka sering menggunakan matanya untuk mengamati dunia ini, dan hanya bisa melihat masa kini dengan matanya. Anda harus menggunakan pemikiran untuk melihat masa depan. Semua orang sukses yang saya kenal, mereka hidup setiap hari dalam keadaan menyiksa diri dengan pekerjaan. Dan buah manis yang pertama adalah setiap hari mereka dipenuhi keyakinan akan masa depan. Bagaimanapun juga, tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada ketidakpastian masa depan seseorang. Penyiksaan diri seperti ini pada akhirnya akan menjadi kebiasaan disiplin diri, kemudian menjadi kepercayaan diri yang mengakar, dan pada akhirnya akan membuahkan hasil. Percayalah, semakin ketat Anda terhadap diri sendiri, semakin baik kehidupan Anda. Alasan orang kuat membantu dirinya menjadi kuat adalah karena mereka percaya pada prinsip dunia ini, yang hanya memiliki satu prinsip, perjuangan untuk bertahan hidup. Bagi yang belum paham apa itu berjuang untuk bertahan hidup, bisa menonton episode tentang dunia binatang.
Saya yakin Anda akan segera mengerti. Dunia manusia dan dunia binatang selalu mempunyai ciri yang sama, yang kuat akan memangsa yang lemah. Tidak ada cinta di sini, tidak ada alasan, bahkan tidak ada benar atau salah. Ketika serigala memakan domba, ia tidak akan menjelaskan atau membicarakan benar dan salah. Apakah membicarakan perasaan dan simpati bermanfaat? Bukankah seharusnya serigala dihukum karena memakan domba? Serigala memakan domba, itulah aturannya, itulah keadilan. Jika Anda seekor domba, Anda harus dimakan serigala. Ini satu-satunya hal yang masuk akal. Orang yang kuat selalu mengikuti prinsip yang keras ini, sehingga mereka tidak terikat oleh pandangan duniawi atau moral, juga tidak terikat oleh emosi. Mereka selalu bergerak maju di jalan terang, berusaha semaksimal mungkin untuk menjelma menjadi serigala, karena mereka memahami dengan jelas bahwa jika mereka hidup seperti domba, tidak hanya dirinya sendiri tetapi juga kerabat, teman, dan kekasih di sekitarnya bisa saja dimakan serigala. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang bergantung. Mereka akan selalu merasionalkan hasil mereka sendiri dengan menyalahkan sebab-sebab eksternal. Pada masa feodal, rezim yang berkuasa menanamkan dalam benak masyarakat konsep ketergantungan, kekayaan dan keuntungan diberikan oleh raja, cuaca baik diberikan oleh surga. Dan Anda hanya terus membajak dan kemudian menerima sedikit kekayaan dari kerja keras Anda sendiri, disertai dengan sedikit penghinaan dan injakan dari sekelompok penguasa. Tentu saja, hal ini juga mempunyai keuntungan karena menciptakan masyarakat yang terjalin erat berdasarkan sistem yang membatasi. Namun, Anda akan selalu lemah dan berada di dasar rantai nilai. Dari situ dapat disimpulkan, orang kuat akan selalu kesepian dan tidak mempercayai siapapun. Komunikasi orang yang kuat hanya mempunyai satu tujuan, yaitu memperoleh manfaat. Kalau ada manfaat pasti ada perasaan, kalau tidak ada manfaat pasti tidak ada perasaan. Tentu saja, Anda akan merasa sangat sulit menerima hal ini karena ini adalah karakteristik budaya bawaan dalam diri Anda, yang mengendalikan persepsi Anda dan mengendalikan penilaian Anda. Jika saat ini Anda merasa tidak bisa diterima, berarti identitas budaya Anda belum cukup kuat. Jangan terburu-buru, kami akan terus membahas cerita ini dan mengapa sifat itu mengendalikan Anda. Kembali ke pepatah, jika ada minat, pasti ada perasaan. Ini adalah aturan, kebenaran objektif, diterima atau tidak, tetap ada. Saya tahu kamu akan mengatakan bahwa kamu baik kepada orang tuamu, itu tidak ada gunanya. Namun, jika orang tua Anda memiliki aset 10 miliar dan mereka akan menyerahkan semuanya kepada Anda jika Anda merawatnya, apakah Anda akan memperlakukan mereka 10 kali lebih baik daripada yang Anda lakukan sekarang? Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda memperlakukan anak-anak Anda dengan lebih baik atau orang tua Anda lebih baik sekarang? Mengapa Anda memperlakukan anak Anda dengan lebih baik? Izinkan saya bertanya lebih lanjut, apakah Anda melahirkan untuk membahagiakan diri sendiri atau untuk membahagiakan anak Anda? Ketika anak-anak Anda sudah besar nanti, Anda akan memberitahu mereka bahwa orang tuanya melahirkan mereka dan bekerja keras untuk membesarkan mereka, sehingga mereka harus tahu bagaimana berbakti kepada orang tuanya. Kedengarannya sangat bagus, tapi apa kenyataannya? Anda dilahirkan untuk membuat diri Anda bahagia. Anda membesarkan mereka untuk membuat diri Anda bahagia. Diakui atau tidak, ketika Anda melahirkan mereka ke dunia ini, siapa yang menanyakan pendapat mereka? Kemudian Anda memaksa mereka untuk berbakti kepada Anda ketika mereka sudah tua, juga karena Anda sendiri ingin bahagia. Jadi anak Anda melahirkan mereka untuk membuat dirinya bahagia. Anda ingin mereka berbakti tetapi juga membuat diri Anda bahagia. Selain keegoisan demi kesenangan diri sendiri, karena melahirkan anak dan memaksa mereka berbakti, seberapa besar cinta sejati yang ada? Mungkin ketika Anda mendengar ini, Anda tidak bisa menerimanya lagi, dan merasa seperti Anda adalah orang yang kejam dan tidak berperasaan, bukan? Jadi izinkan saya memberitahu Anda, semua orang kuat memiliki pola pikir seperti itu, karena mereka menerima aturan. Hukum itu sendiri pada dasarnya kejam. Semua emosi yang bertahan lama disebabkan oleh manfaat yang bertahan lama, bukan? Satu-satunya hal adalah beberapa orang berani mengakuinya, tetapi Anda tidak berani. Kebanyakan orang di sekitar Anda tidak akan mengakui hal ini, dan bahkan akan membantahnya dengan marah. Hal ini juga benar, karena kuat dan lemah adalah hal yang bertolak belakang. Kelemahan selalu datang dengan emosi dan perasaan. Jika Anda kuat, Anda selalu mengutamakan kepentingan Anda. Mari kita ulas kisah pernikahan sosial saat ini. Persaingan masyarakat semakin sengit dan membuat sifat kekuatan sosial semakin terekspos. Alasan finansial dan material yang menyebabkan kegagalan hubungan menjadi semakin umum, bahkan menjadi alasan mayoritas. Dan selebihnya, kalau bukan karena materi, adalah karena zina, yang juga berkisar pada keinginan akan keuntungan. Ketika seorang pacar memiliki terlalu banyak kemampuan, terlalu banyak penampilan, atau terlalu banyak materi, mereka akan merasa bahwa pacar saja tidak cukup dan mereka akan mencari lebih banyak pilihan untuk diri mereka sendiri. Ketika seorang pacar melihat bahwa pacarnya tidak memenuhi keinginannya, baik materi maupun emosional, dia juga akan mencari pilihan lain. Anda tidak bisa melawan aturan. Anda hanya bisa mengetahui aturan dan bermain sesuai aturan. Dalam cerita-cerita tersebut,
pihak yang lemah akan selalu menangis dan menyalahkan pihak lain. Orang yang kuat tidak akan memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyakitinya. Kalau belum bagus, akan ditingkatkan dan akan ada pilihan yang lebih baik. Tidak ada yang abadi dan tidak ada yang bisa menyakitimu kecuali dirimu sendiri. Kebanyakan orang tidak bisa menjadi kuat karena mereka percaya pada teori bahwa manusia pada dasarnya baik, sifat manusia, sifat baik, dan mereka percaya bahwa jika mereka hidup dengan baik dan jujur, mereka akan diberkati. Namun, semua itu hanyalah pemikiran yang diidealkan. Sifat manusia itu egois, tidak jujur. Namun ketika berbuat baik, belum tentu diberkati, karena berkah harus selalu datang dengan usaha dan kecerdasan, bukan hidup baik secara membabi buta. Kebenaran kenyataan seringkali kejam dan acuh tak acuh, seperti seekor kelinci kecil yang tersesat di hutan yang penuh dengan ular berbisa dan binatang liar. Ketika melihat seikat bunga bermekaran dan mengira ini adalah taman yang indah seperti surga, orang yang lemah tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk pergi ke sana, karena mereka akan dimusnahkan oleh ular berbisa dan binatang buas. Sedangkan orang kuat hidup di surga setiap hari. Jika Anda merasa episode podcast hari ini dapat membantu Anda, silakan sukai, bagikan, dan segera berlangganan dukungan seri 2 untuk menonton. Episode podcast berikutnya mungkin terus membantu Anda.